Untuk tax amnesty, menurut saya memang di sini terlihat bahwa di saat ekonomi memang sedang melesu, baik secara global maupun domestik, saya rasa di sini mungkin traction-nya atau mungkin efek umpan baliknya ini kemungkinan besar akan lebih sulit pada saat Mmm, ini. Tapi mmm, yang saya perlu catat adalah bahwa memang hal ini bisa ditempuh pada saat nanti mungkin recovery sudah terjadi. Kalau untuk masalah PPN contohnya, di sini menurut saya peran serta pemerintah bisa dilakukan di tahap awal di mana dengan adanya kelonggaran fiskal secara defisit untuk boleh melebihi fiskal cap 3% sampai tahun depan, menurut saya kalau pemerintah bisa menggenjot fiskal ini sehingga menimbulkan swing effect di mana mmm, ekonomi nanti bisa bertumbuh lebih banyak karena stimulus fiskal, ini akan memberikan suatu dampak kickback yang lebih baik dalam bentuk nanti pada saat konsumsi masyarakat lebih meningkat dan lain sebagainya, maka kenaikan PPN ini akan berhasil meningkatkan revenue base dari Kementerian Keuangan kita. Nah, kalau untuk PPh menurut saya ini wajar karena di Amerika Serikat juga banyak sekali melakukan yang dinamakan tax transfer dari dalam tanda kutip the rich to the middle class atau mmm, below. mmm. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah when, kapan waktunya ini bisa diimplementasi dengan optimal. Lagi-lagi kembali saya merunut pada kebijakan fiskal Indonesia yang memperbolehkan fiscal spending cap diangkat sampai tahun depan, sehingga sebenarnya kalau ini bisa di-create untuk mentargetkan sektor ataupun konsumsi dengan efek multiplier tinggi, ini tentunya akan memberikan confident kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan income. Ini menyeluruh. Nah, pada saat itu terjadi, menurut saya kebijakan tax transfer tersebut dengan menaikkan income tax bracket untuk high earnings individual atau perseorangan, itu menurut saya nantinya akan memberikan hasil yang lebih baik lagi dalam Mmm, menambah mhm. revenue base untuk fiskal Indonesia. Menarik nih Pak, Anda coba bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Amerika Serikat mengenai wacana dan kebijakan tax transfer, wealth transfer melalui tax. Kalau untuk Indonesia, will it apply the same way kalau kita berbicara menaikkan pajak-pajak orang kaya dan tanda kutip. Jadi menurut Anda akan lebih baik di PPh-nya saja dibandingkan dengan menaikkan PPN seperti itu Pak Enrico? Enggak, menurut saya bisa dikonsider dua-duanya, tapi Hmm. masalah timingnya Mas Erwin. Oh, I Karena see. kalau PPN ini kan tergantung dari tingkat konsumsi. Ya, jadi menurut saya kalau kita berhasil uh, menaikkan confidence masyarakat sehingga pada Hmm. saatnya nanti mereka akan mau lebih berkonsumsi. Contohnya untuk sektor pariwisata, horeca dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya kalau kita nanti bisa genjot dan wisatawan Nusantara itu lebih Hmm. banyak spending untuk dalam negeri, nah itu nanti dengan PPN yang lebih tinggi tentunya akan memberikan penghasilan dalam negeri yang bisa lebih tinggi juga. Atau kedua bisa dilakukan di masa COVID ini dengan sistem insentif atau disinsentif. Contohnya, kalau ada banyak acara yang menimbulkan potensi kerumunan orang, contohnya konser atau lain sebagainya, nah bisa jadi itu justru nantinya bisa dikonsider untuk diberikan tax. Nah itu kan taxnya bukan PPN, tapi ini kan merupakan suatu disinsentif untuk orang berkerumun terlalu banyak Hmm. sehingga menimbulkan resiko COVID. Tapi untuk banyak sektor yang sebenarnya perlu didorong pertumbuhannya seperti UMKM, nah ini harus diberikan insentif pajak. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.